Jadi banyak informasi di YouTube itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak tahu persisnya seperti apa. Sebenarnya ada cara yang mudah, yang murah untuk ngecek saldo di ATM ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat pemerhati sosial? Mudah-mudahan masih dalam kondisi fit, masih sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sobat pemerhati sosial, kali ini ada dua info menarik yang perlu kita share kepada sobat semuanya. Yang pertama adalah arahan dari Koordinator Kabupaten PKH terkait dengan jadwal pencairan. Yang kedua adalah info penting terkait dengan BPNT, bantuan pangan non tunai. Pertama, mari kita simak arahan dari Koordinator Kabupaten Korkap PKH terkait dengan info-info yang beredar di media sosial, di Facebook, di channel YouTube terkait dengan pencairan. Biar tidak terjadi kegaduhan, maka dirasa perlu Koordinator Kabupaten untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih detail terkait dengan pencairan. Ya, saya sendiri, saya Mansur Mustafa, Korkap PKH, Koordinator Kabupaten PKH di Kabupaten Banyuwangi. Saya ingin menginfokan kepada ibu-ibu penerima PKH di seluruh Indonesia tentunya. Saya menyikapi tentang info-info yang beredar banyak luas di media sosial, entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, bahwa mulai hari ini, hari Senin ini, katanya pencairan. Jadi arahan saya adalah tetap tunggu info dari pendamping masing-masing. Jadi ketika pendamping PKH yang mendampingi ibu-ibu KPM di tempat masing-masing belum mengasih info pencairan, alangkah lebih baiknya tidak usah bolak-balik cek di ATM. Pengalaman di tahap 2 kemarin, ada salah satu KPM, banyak sih, bukan salah satu, jadi ada banyak KPM yang harusnya dapat bantuan 225.000 karena memang punya komponen pendidikan cuma SD saja, dapatnya 225.000. Ternyata setelah bantuan turun cuma dapat 180.000. Nah, kok bisa gitu? Ternyata setelah dicek berkali-kali, dicek di buku rekening, dicek di kolom di rekening koran, ternyata uang itu terpotong tiap hari karena KPM tersebut cek di ATM. Jadi tiap hari KPM tersebut cek di ATM berharap bantuannya sudah turun. Ternyata setelah dicek berkali-kali, tiap hari dicek sampai akhirnya kemarin kan sampai termin ke 11 kalau nggak salah ya. Nah, sampai sekian banyak itu ternyata tanpa disadari oleh KPM, ibu-ibu KPM tersebut, bantuannya terpotong atau kena cas dari mesin ATM itu sendiri. Jadi tiap sekali transaksi cek saldo itu bantuannya terpotong sekian ribu. Nah, bayangkan ketika tiap hari ngecek selama 1 bulan, berarti sekian ribu kali 30 hari. Kan sayang sekali. Alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya kepada ibu-ibu KPM agar lebih baik menunggu info yang valid dari pendampingnya. Sebenarnya ada cara yang mudah, yang murah untuk ngecek saldo. Caranya gimana? Nggak perlu pakai HP Android, nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu ketik internet, cek bansos.com, nggak perlu. Cukup tanya ke pendamping, SMS ke pendamping, Mas, apakah sudah cair punya saya? Jadi karena memang pendamping itu ketika sudah ada info pencairan, nanti pendamping suatu saat akan menerima data bayar dari bank. Nah, dengan acuan data bayar itu pendamping bisa tahu siapa-siapa yang sudah cair, siapa-siapa yang belum. Jadi ketika KPM sudah dikabari oleh ketua kelompoknya. Jadi nanti ketika si pendamping punya data bayar, pendamping akan menginfokan berjenjang ke ketua kelompok dan ke KPM. Jadi senyampang belum ada info dari ketua kelompok, dari pendamping ke ketua kelompok dan ke ketua kelompok ke KPM,
alangkah lebih baiknya tidak usah bolak-balik cek saldo. Karena apa? Karena ketika teman-teman atau ke ibu-ibu semua cek saldo, bantuannya akan terpotong. Sangat sayang sekali, harusnya dapat utuh, ternyata harus terpotong karena tiap hari cek saldo. Itu yang pertama. Jadi saya ulangi lagi, alangkah lebih bijaknya, lebih baiknya ibu-ibu para penerima bantuan PKH mending nunggu info valid, nunggu info lebih jelas dari teman-teman pendamping PKH. Jadi ketika pendamping PKH belum menginfokan bahwa bantuan sudah cair, alangkah lebih baiknya ibu-ibu semua tetap di rumah, aktivitas seperti biasa, tidak usah bolak-balik ke ATM. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ibu-ibu semua cek saldo, maka bantuannya akan berkurang. Maka bantuannya akan terpotong karena kena cas dari mesin ATM. Yang kedua adalah mohon ibu-ibu para penerima bantuan kalau memang mau mencari informasi yang valid, informasi yang dapat dipercaya, carilah dari sumber-sumber yang jelas. Siapa itu? Yaitu adalah para SDM PKH yang menjadi informan di YouTube. Berikut kami tampilkan channel-channel yang bisa ibu-ibu akses agar mendapatkan informasi yang valid. Info yang valid, yang akurat terkait dengan bansos bisa cek di channel-channel yang berikut ini. Kami dari para YouTuber sahabat sosial mengajak kepada kita semua untuk selalu menggunakan double masker agar terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Nah, itulah beberapa channel yang saya tampilkan yang saya jamin kevalidan infonya seperti itu. Selain dari channel-channel itu, kita tidak tanggung jawab, kita tidak berani tanggung jawab terkait dengan kebenaran informasi yang mereka sampaikan. Info penting yang kedua adalah untuk KPM penerima program BSP atau Bantuan Sosial Pangan, atau biasa kita kenal bantuan BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi informasinya, kita kemarin dapat laporan dari teman-teman pendamping di lapangan terkait dengan surat pernyataan. Jadi sudah kita simpan ini buktinya. Jadi kemarin ada salah satu oknum di desa, salah satu desa, yang intinya oknum tersebut menyodorkan surat pernyataan kepada KPM. Saya bacakan saja ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini saya titik-titik nama KPM, alamat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa saya selaku KPM yang mendapatkan bantuan berupa BPNT di tahun 2021, mengingat masih banyaknya saudara-saudara kita yang perlu dibantu, maka BPNT yang diberikan kepada saya semenjak bulan Juli 2021 sampai dengan keluarnya BPNT ini sebesar kurang lebih 33%, saya serahkan ke pemerintahan desa melalui tempat pengambilan yang selanjutnya oleh pemerintah desa akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang perlu dibantu.
Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang bertanda tangan KPM. Mengajak KPM untuk menandatangani surat pernyataan. Intinya sepakat bahwa bantuan misalkan beras 15 kilo ini, yang 5 kilo diserahkan ke pemerintah desa, dikumpulkan di situ. Nah, selanjutnya akan diberikan kepada mereka yang berhak. Secara kemanusiaan memang ini kayaknya tidak masalah. Cuman secara program ini sangat tidak bagus. Karena apa? Karena memang pemerintah itu sudah penuh dengan kajian-kajian. Jadi memang adanya BPNT, adanya program BPNT ini adalah program penyempurnaan dari program yang terdahulu. Kalau dulu kita kenal program Raskin dengan beras kualitasnya yang seperti itu, dengan sistem bagi rotonya, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Maka dari itu ada inovasi berubah menjadi program BPNT atau program sembako. Harapannya apa? Harapannya adalah bantuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Loh, ketika ada warga yang tidak mampu terus gak dapat bantuan, bukan begini caranya, saya kira. Jadi solusinya adalah kalau memang ada warga tidak mampu, tidak dapat bantuan, jangan-jangan dia tidak masuk di data DTKS. Nah, solusi saya untuk oknum pihak desa yang melakukan upaya seperti ini agar dihentikan dan jangan diteruskan. Karena apa? Karena ini sangat tidak sesuai dengan pedum BPNT atau pedum bansos. Nah, misalkan ada yang tanya, loh Mas, ini warga yang tidak mampu, yang belum dapat bantuan ini gimana? Solusinya adalah Musdes, musyawarah desa. Jadi nama-nama yang tidak dapat bantuan ini silahkan diusulkan untuk masuk di DTKS melalui mekanisme Musdes. Terus yang kedua, untuk teman-teman pendamping di lapangan, ketika menemukan hal kayak gini, ayo kita komunikasikan ke desa agar hal ini tidak sampai terjadi lagi seperti itu. Jadi lahirnya program BPNT atau program sembako ini, saya kira sudah melalui di pemerintah pusat itu sudah melalui perdebatan yang panjang, pemikiran yang panjang. Kenapa harus beras 15 kilo, kenapa harus ada proteinnya, kenapa harus ada karbohidratnya, kenapa harus ada sayurannya, kenapa harus ada vitaminnya, buah-buahannya. Itu sudah melalui perdebatan, proses diskusi yang panjang. Dan ketika ada upaya untuk menggunakan surat pernyataan agar jatah yang harusnya dapat 15 kilo beras itu, yang 5 kilo harus dikumpulkan ke pemerintah desa untuk dibagikan ke yang berhak, itu bukan merupakan kebijakan yang populer. Saya kira ini keliru. Jadi ya sudahlah, saya kira untuk BPNT atau bantuan panganan tunai itu adalah suatu program yang sudah bagus, sudah baik, nggak perlu lagi ada modifikasi lagi di lapangan. Cukup kita laksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku saat ini, seperti itu. Oke, itu tadi beberapa info, beberapa arahan, beberapa klarifikasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ayo biasakan kita cari info ke sumber yang jelas, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.